Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di episode bicara bersama teman di HIJK Elemen Talks. Kali ini gue akan bicara ngobrolin tentang apa ya? Menurut gue penting ini. Kenapa? Karena basically ada fenomena yang gue lihat kemarin. Jadi gue rasa gue harus bicarain sama seorang yang menurut gue dia itu pas nih buat ngobrolinnya nih. Langsung aja, gue udah bersama Bang Randi Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ojan. Bang Ojan dong. Oke. Jangan Bang dong. Ayo, kan orang Jakarta. Oh, iya. kan, Betawi kan. Iya. Bokap gue tahu soal bokap gue. Oh gitu. Bokap gue Dari tahu. mana itu? Senopati. Senopati. Nah, kena gusuran ya kan. Proyek Wisata mau pindah ke Depok. Oke. Iya. Bang, apa kabar, Bang? Baik. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah banget. Thank you banget Bang udah mau datang dan ngobrolin bareng tentang keresahan. Iya. Keresahan gua dan mungkin yang lain juga punya keresahan yang sama. Jadi kita bicarain bareng. Karena menurut gua itu mungkin orang-orang tuh menurut gua tuh pasti punya keresahan yang sama-sama dirasain. Gitu. Bang Randi. Oke. Jadi gini Bang. Beberapa waktu lalu ya, background story-nya adalah biasa gue riding timeline di Twitter. Oke, Twitter. 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 Supaya buat mantau aja Iya supaya sih. apa yang terjadi di dunia ini kayak Iya, bener. Twitter itu cepet gitu. Mau Keras juga ya, viral-viral kasar ya Twitter ya. lumayan. Open banget gitu. Open banget. Bener. Nah, Bang Randi, jadi Iya. kemarin itu gue riding di timeline Twitter dan ada pembicaraan terkait bahwa Indonesia itu termasuk negara fatherless country, negeri tanpa ayah kayak gitu. Dan mirisnya Indonesia itu ada di peringkat ketiga. Tinggi juga ya. Peringkat ketiga di negara. Pertama kurang tahu yang pastinya. Keduanya siapa? Amerika. Oh, negara maju ceritanya. Ya, tapi menurut gue di sini miris Bang. Kenapa? Fatherless country kan berarti negara tanpa ayah gitu. Iya. Dimana anak-anak yang lahir, anak-anak yang tumbuh itu kekurangan sosok ayah. Iya. Ya kan? Peringkat ketiga Indonesia, peringkat kedua Amerika. Kita tahu bahwa umumnya ya maksud untuk bisa mempunyai anak, orang kan harus menikah. Iya. Di menikah itu ada komitmen, ya kan, didik, segala macam ketika anak itu lahir. Tapi peringkatnya ini nggak jauh-jauh sama Amerika, yang secara pernikahan tuh di Amerika tuh nggak terlalu penting gitu. Lo bisa melakukan hubungan terus mempunyai anak, habis itu Ngerawat bareng-bareng gitu dan ya lo mau dalam tanda kutip kabur gitu aja pun bisa gitu. Artinya nggak ada ikatan apapun. Betul. Itu menurut gua miris gitu. Kenapa kita di peringkat ketiga gitu dan top 3 di dunia kayak gitu. Nah, itu background story-nya Bang, dan gua rasa gua harus ngomongin ini nih. Dan kita kan sekarang di bulan Zulhijjah Bang. Di episode kemarin nih Bang, gua tuh ngomongin episode HIJK Elemen Talks sih tentang parenting nabawiyah. Bahwa mungkin banyak yang di bulan Zulhijjah nih ya, banyak kan Idul Adha. Keluarga yang direkam di potret di Quran adalah keluarga Nabi Ibrahim. Oke, itu cerita paling valid lah ya. Paling valid. Nah, di situ banyak tuh cerita tentang tema-tema keayahan dari Nabi Ibrahim. Dimana kan di episode yang kemarin gue ngomongin kalau di ayatnya perintah kurban, ketika ada kisah kurban itu kan sebenarnya Nabi Ibrahim kan mimpi kan. Iya. Nabi Ibrahim kan mimpi ya. Nabi Ibrahim mimpinya Nabi kan wahyu. Oke. Tapi dia namanya wahyu kan harus dilakuin. Pasti. Tapi Nabi Ibrahim itu nanya dulu pendapat anaknya. Oke, musyawarah ya. Iya. Ngobrolin dulu gitu. Ini menurut gua ya penting gitu bahwa ayah dan anak tuh harus ngobrol. Betul. Nah, terkait fenomena fatherless nih Bang Randi, menurut lo ada point of view lo kayak gimana? Oke, Jan, gue emang ini sih sebenarnya kayak ketakutan gue sih, gue mulai ngamati ini di era
pandemi awal tuh gue ngeliat justru kan kita di rumah ya, kita WFH, kita banyak, dan ternyata banyak terbuka kasus-kasus kayak anak-anak yang tumbuh jadi nakal, anak-anak yang nggak ada, bingung ya aktivitasnya apa, akhirnya dia ngelakuin hal-hal yang ya gak jadi narkoba, seks dan lain sebagainya gitu. Ternyata diteliti tuh sebenarnya itu awal di rumahnya gitu, artinya di rumahnya nggak ada tempat buat happy ya gitu loh. Pelarian. Iya, ternyata itu kan. Itu gua baca tuh beberapa artikel. Akhirnya gua mulai tuh ikut-ikut kajian keayahan gitu. Karena emang masih sedikit jangan sebetulnya. Ya. Tapi alhamdulillah di sini kan gua pertama kali ayatnya gue ikut adalah dari kelompok Fatherman ya, yaitu teman-teman Ustaz ya, Ustaz Bendi dan Anya Ironali. Gue sampai ikut seminarnya waktu gue di Bumi Yata. Dan itu gue doang, maksudnya gue pikir tuh karena itu tentang ayah ya, gue pikir yang datang ayah semua gitu ya. Ternyata enggak, ibu juga gitu. Ibu juga. Jadi wah ini mana ayahnya nih, sedikit juga ayahnya gitu. Ada sih yang dampingin, tapi banyak tuh ibu-ibu gitu. Akhirnya gue mulai tarik, dan ketika gue baca artikel, baca cerita-cerita tentang fatherless itu ya, anak remaja, itu pasti gue langsung relate-nya ke anak-anak gue men. Nah, karena aku 3, cowok 2, cewek 1. Artinya ada cowok ada cewek nih. Gue jadi kayak dikasih mikir buat ayo lo bisa nggak lo, ayo lo gitu loh. Karena bener Jan. Gue ngerasa ya, gue punya temen banyak nih. Lo tau lah, gue kan ngeband segala macem. Ya lo tau lah ya, temen ngeband tuh apa sih, kehidupannya gak jauh dari dengar sama. Nggak ada anak band yang dulu anak band tuh gini, sekarang tuh udah nggak gini ya. Enggak, sama. Pasti anak band ya gak sholat lah, baru pasti lah gak sholat gitu. Nah, cuman gue tiga-tiganya loh, gue anak gue bertiga, ini gue ada gue 2 ya, itu semua itu ngeband gitu. Gitu. Tapi uniknya bokap gue ini dia tuh nggak main larang aja gitu, padahal bokap gue nih NU Tulen ya, wah secara kultural lah, NU banget nih. Artinya sebenarnya dia musik nggak support juga, tapi yang gue akhirnya tangkap gitu ya, bokap gue tuh ngebiarin ngeband, cuman sebetulnya di hatinya tuh kayak jangan lama-lama tuh ngeband gitu. Ya, akhirnya di situ dia mulai mungkin gue nggak tahu ya, doa dia lah, sholat kali gue nggak tahu ya apa, akhirnya ya anak-anaknya di usia fase yang umur kesekian akhirnya kayak udah capek gitu. Turning back ya. Iya, turning back. Nah itu gue langsung bilang gini, oh kayaknya formula yang bokap gue pakai ini harus gue pakai juga nih buat parenting gue ke keluarga gue gitu. Karena gue especially gue gede sama adik gue nih tangan dingin bokap gitu. Jadi bokap gue banyak di rumah ketika gue tuh bokap gue banget gitu, maksudnya adik-adik gue, karena nyokap gue kan sibuk ya. Tapi kan kalau sama ibu kan kita kan selesai aja nih, maksud gue lu mau gugat ibu dari sisi mana gitu kan, dia ngelahirin aja menurut gue udah the best gitu. Artinya kalau kita ngomongin ibu nggak ada habisnya, udah pasti levelnya udah langit, iya gak sih? Benar. Nah ini kan kita ngomong bokap nih. Nah gue ngasih tau nih pandangan tadi yang lu bilang point of view gue soal bokap gitu. Gue rasa seandainya kita dapat tangan dingin bokap gitu. Setiap orang ini, artinya setiap orang kalau dapat tangan dingin bokapnya gitu, masalah kelar deh insya Allah sebetulnya. Gitu, karena gue kayak ngerasain aja gitu. Tapi kan akhirnya gue kan berkaca pada teman gue. Artinya, artinya tangan dingin bokapnya apa nih bang? Apa? Maksudnya kebersamaan bokap. Oke. Iya, jadi bokap gue tuh apa ya, dia gue kan bukan orang kaya ya. Jadi dia tuh selalu buatin mainan gue yang klasik lah, kayak daun-daunan, mobilan. Dia tuh gitu. Dan menurut gue malah gini, kan sekarang gini ya, kita harus diskusi dengan anak kita sebagai apa gitu ya. Nah bokap gue sebenarnya nggak terlalu banyak yang diskusi, dia tuh banyak berbuat ke gue gitu. Ya kayak nemenin main bola, beliin gitar pertama gue, walaupun di hati dia nggak dukung gue main musik banget, tapi dia beliin gitu, beliin ini beliin itu, terus bagi rapot dia. Jadi justru bokap lu yang datang bagi rapot. Bokap gue nggak pernah nyokap gue, nggak pernah. Jadi dari gue, adik gue lagi itu nggak pernah diambil rapot sama nyokap. Sebetulnya bisa aja nyokap gue beli kerja, tapi bokap gue nggak mau. Dia bilang harus gue, dan gue tanya bokap gue nggak mau ya, karena ibu semua kan. Enggak, ini sendirian di kelas, pasti sendirian bokap. Dia yang ngasih tahu gue, yang mentorin, yang ngomelin pas waktu gue juga bokap gue. Jadi ada bokap gue mantau banget nih, Jan.
Nah akhirnya gue bandingin nih apa namanya pola main gue, kehidupan gue sama teman-teman gue yang lain, yang bokapnya nggak concern, nggak incar sama pendidikan. nggak incar pendidikan, ya kan. Akhirnya gue main, oh ternyata beda, gitu. Contoh kecilnya, gue kan kan kategori anak yang hiperaktif ya di sekolah gitu ya. Terus oke lah, cap-cap bandel kan, anak hiperaktif kan pasti kan ada cap bandel gitu. Nah ada anak teman gue yang pintar banget gitu, pintar banget, ini banget. Terus gue main ke rumahnya tuh, kalau maghrib nih ya, bokap gue nih kalau maghrib sampai isya dia bakal ngamuk kalau gue berisik karena baca Quran. Nah ini penting nih. Tapi dia nggak pernah nyuruh gue baca Quran. Dulu tuh coba, gue dulu waktu kecil, masa-masa dulu waktu di rumah tuh, mungkin ini keluarga Betawi ya, atau di Jakarta pada umumnya tuh waktu maghrib sampai isya tuh emang waktu baca Quran. Oh benar berarti, sama berarti. Itu tuh waktu, jadi tuh kayak ya lu tuh maghrib sampai isya tuh udah tuh lu di rumah atau di tempat ngaji itu buat lu baca Quran deh tuh. Benar ya. Jadi mau maksudnya sore main segala macam ya, waktu maghrib habis sholat lu harus ngaji. Kayak gitu. Iya, tapi dia nggak nyuruh gua aja lu. Iya. Lu kalau gue berisik abis gue gitu ya. Iya. Nah terus gue main sama teman gue nih. Gue pikir sama, namanya gue anak kecil. Iya. Aku gak ada bokapnya. Ada bokapnya tapi nggak baca Quran. Nah gue mikir, gue pengen nanya ke bokap gue gitu, Pak, aku main ke rumah ini, kok bapaknya nggak baca Quran ya? Dengan polos gue nanya gitu. Ya dia ketawa aja, ya emang gak semua gitu. Ya mungkin lupa kali gitu segala macam. Nah itu kan akhirnya masih tuh Jan. Semua kelakuan bokap gue sederhana banget orangnya, slow banget, ya nanti tulus lah. Cuma karena ke mindset akhirnya, wah gue harus kayak bokap gue nih, gimana caranya nih gitu loh. Nah sampai pada akhirnya, tapi posisi gue masih ngeband waktu itu kan. Nah ini salah satu juga Jan, akhirnya ketika gue punya anak, hamil lah istri gue, kan itu timbul. Artinya, oh kalau gue apa namanya masih ngeband, gue nggak bisa kayak bokap gue. Kalau anak gue lahir Jan, terus dia nanya Jan, misalnya gini, Pak, Rasulullah tuh siapa sih? Rasulullah Nabi tuh siapa sih? Coba ceritain dong. Nah, lu gimana tuh? Gimana kalau kita sibuk ngeband aja kan nggak belajar. Itu Jan poinnya mas gue. Ada gue termindset loh, gue kayak bokap gue nih. Nah itu. Nah permasalahannya, nggak semua kan nasibnya kayak gue kan. Benar bang. Ada yang maksudnya ya kondisi keluarganya, bapaknya memang dia incas dalam pendidikan anaknya, ada waktunya buat anaknya. Betul. Banyak kan kayak maksudnya stereotip ya. Keluarga-keluarga di Indo tuh udahlah, maksudnya suami atau ayah tuh nyari nafkah aja, urusan nyari duit segala macam tuh ayah gitu. Masalah pendidikan di rumah itu emaknya aja, sedangkan emaknya kan udah ya masak, nyuci segala macam, terus harus ngurus anak juga. Terus akhirnya ya suami ya gimana gitu. Iya benar. Ya kan, padahal kan seharusnya tanggung jawab pendidikan anak usia dini ya, maksudnya sampai dia balik kan ya ayahnya, ibunya ya tanggung jawab keduanya gitu kan. Sama. Kalau misalnya gue ngebayangin kalau misalnya yang satu nih nggak dapet nih, ayah tuh nggak dapet, pasti akan timpang secara. Gue baca jurnal ya. Kalau salah satunya tuh nggak ada gitu, pasti bakal timpang, entah itu secara emosional, secara psikologi, itu pasti anak itu akan timpang gitu. Maksudnya nggak pada tahap dia tuh siap buat di dunia, di lingkungannya kayak gitu. Iya bener ya. Jadi gue ngeliatnya akhirnya kan banyak perbedaan ya, gue nggak sama kayak gini. Nah gue mulai ngeliat kesimpulan, oh benar juga, mungkin maksud daripada ustadz ngomong ya mungkin yang kayak bokap gue ajarin kali nih, kayak gitu. Akhirnya udah selesai nih fase di keanak mudaan gue gitu, selesai. Ya udah fokus. Sekarang, nah kebetulan gue kan sekarang ngajar nih di sekolah alam. Itu banyak gue temuin juga kayak anak-anak perempuan sama gue sebagai guru tuh kayak deketnya tuh kayak deket banget gitu. Maksud gue nih kenapa ya? Gue kadang suka disini juga gitu, kayak dipeluk, dirangkul, bisa sampai segitunya nih. Terus gue ngobrol beberapa kali sama ibunya ketika beli rapor gitu. Karena kan penting kan batasan perempuan megang laki-laki kan itu kan dari kecil dong kan kasih kan. Iya kan, ini kan terjadi di masyarakat kita lihat kan kayak ya nggak ada batasan, kan masih dari kecil kan. Gue tanya rata-rata memang bokap itu sangat sibuk rata-rata. Bokap sibuk itu
udah tahu sibuk gitu ya, terus ketika libur nyibukin diri juga dengan hobi-hobinya. Nah itu. Iya, jangan akhirnya anak-anak gak dapet tuh. Ada nih bokap anak gue inisial aja ya, namanya Nida deh, katakanlah ini nama inisial, nama ayah sama ayah. Dia tuh dia pintar sebetulnya baik gitu, cuman dia kayak setiap hari tuh kerjaan cuma cerita aja ke gue gitu, cerita mulu, pengen cerita gitu. Aku tanya kenapa, deket nggak sih main? Nah ini, jadi ayahnya mungkin kata istrinya, kata ibunya nih, ibu si Nida ini, dia bilang punya traumatik kepada langsung orang tua. Nah ini berimbas kepada anaknya. Itu jadi Itu bola salju banget tuh dari bener. atas. Bener. Ya. Mungkin pas masih kecil nggak terlalu berimbas ya. Pas gede ternyata memori itu Bener. gitu. Kayak Traumatik. Iya. Nah, so akhirnya dia nggak bisa memperlakukan anak itu kayak selayaknya yang dulu. Jadi tiap hari tuh kerjaannya tuh anak ayahnya yang bulu tangkis mulu. Nah si anak tuh sering bilang ke gua gini, ayah bulu tangkis nih, bulu tangkis lagi. Dia cerita dengan suatu bangga, ayah bulu tangkis gini. Gue curiga, lu beneran bangga nggak sih bokap lu bulu tangkis? Gue tanya nih, emang kamu senang ya kalau bulu tangkis ya? Iya seneng. Tapi pengen sih sekali-sekali ngobrol sama ayah. Iya. Wah, bayang aja. Bener. Gue tanya, emang kenapa? Ya, saya habis mau bulu tangkis mulu, tapi aku seneng, yang penting ayah seneng. Kata gitu, gue tanya nyokapnya akhirnya pas bagi rapor. Emang tiap hari ayah iya bulu tangkis terus. Si Nida ini pengen tuh ayah sekali-sekali. Dia nanya tuh, ayah, termalam bulu tangkis gak? Iya, bulu tangkis gak? Tiap hari tanya. Tiap malam tanya. Nah, kata mamanya, dia mau tuh ketika ayah, mam bulu tangkis gak? Ayah bilang enggak. Itu yang tunggu-tunggu jawaban enggak itu. Supaya apa? Supaya pengen deket sama bapaknya. Gitu loh, Jan. Dan nanti semakin kesini semakin banyak. Jadi telepon orang dulu tuh, orang tua dulu tuh beda sama yang sekarang. Yang lu bilang tadi, mungkin sibuk bang, apa segala macam. Ya kalau Tenafa kan itu bisa dibahas lagi, Jan. Itu kewajiban yang udah harusnya kayak bukan inilah, udah selesai lah. Itu bukan jadi satu alasan. Iya dong, bukan dong. Ini kayak apa ya? Mendidik anak artinya meluangkan waktu untuk anak sama lu nyari nafkah. Ini tuh bukan pilihan. Ini dua-duanya harus lu jalanin berbarengan gitu. Itu ya maksud gue kayak gitu. Sekarang nggak kayak gitu. Gitu akhirnya ya numpuk nanti tunggu di usia dia SMP SMA. Nah, disitulah mulai berontakan dimulai. Nah, oke. Benar. Di situ loh. Kayak titik baliknya situ. Gue pernah dengerin kajian parenting. Kayak banyak tuh orang tua tuh yang nanya kayak gimana caranya supaya anaknya jauh dari gadget, terus enggak pulang malam segala macam. Gue pas kajian siapa ya, ingat gue Ustaz Budi Asari bilang justru ini jadi pertanyaan buat kita orang tua. Anak itu dari kecil tuh ketika kita pengen pergi, ayah ibunya pengen pergi, dia pasti nangis. Ayah ibunya pengen pergi pasti nangis segala macam. Kok bisa sekarang itu anak yang kalau kita pergi ke dapur pengen ikut, pengen ikut, kok bisa jadi jauh sama kita? Iya. Gitu. Ya kan itu jadi pertanyaan buat orang tua, bukan anak yang disalahin, coba orang tuanya udah luangin waktu belum sama itu, anaknya. Ya benar ya. Masalah anak itu tumbuh terus lingkungan itu hadir, ya itu kan sunatullah gitu, bahwa dia akan bertumbuh, lingkungan akan ada dalam di hidupnya dia gitu. Tapi gimana caranya supaya apa yang dirasain oleh si anak, apa yang lagi menimpa dirinya, yang pertama kali jadi si anak itu mencurahkan adalah orang tuanya, bukan temennya, bukan sosmednya, bukan apa. Jelas bukan. Nah ini gue juga ngerasain hal yang aneh. Gue sebisa mungkin lah ya, gue tuh hadir banget karena gini, dia tuh gue punya anak 2 kan nih. Yang pertama kan udah kelas 2 lah. Kelas 2. Ini udah mulai banyak 8 tahunan berarti. Iya, 8 tahunan. Dia tuh gue lagi mandi nih ya, gue nggak tahu nih, gue nggak tahu nih ayah di luar sana ngerasain hal ini nggak gitu. Kalau ngerasain hal ini, lu udah berbuat sesuatu belum sih buat keluarga dan anak lo gitu? Kan lu pengen anak lu jadi orang yang sukses, orang yang baik gitu kan. Tapi lu udah mulai belum sih dengan cara lo gitu. Jadi ketika gue mandi ya hari, karena gini, Sabtu dan Minggu gue libur kan, gue main sama dia kan, sama mereka gitu. Terus dia pas Seninnya gue mandi karena buat kerja kan, gue ketok tuh sama anak gue yang pertama tuh,
tok gitu kan, abun gitu kan, ngapain, kayak kamu ngapain? Aku berangkat hari ini kerja gitu. Kenapa? Aku mau ngabur, mau main lagi. Lu gimana sih denger orang kita lagi mau kerja terus dia masih mau main lagi bangun pagi buat ngasih tau kita main lagi yuk. Nah itu gila sih menurut gue. Dan harusnya semua anak kayak sama gitu. Pasti. Nah terus kita baru protes pas anak kita nanti SMP Jan. Itu menurut gue terlambat. SMP SMA itu udah bukan waktunya lu buat nyuruh pakai pecutan. Apalagi ayo ya kita marah yuk. Kata SMP apaan sih pak? Tahu aneh banget gitu karena lu ngebiasain gitu. Bapak dosen nggak ngebiasain dari kecilnya kayak ngobrol apa. Tiba-tiba lu udah gede baru itu terlambat menurut gue. Terus gimana dengan terlambat? Lu minta maaf terus sama anak lu lu deketin ya anak maaf ya ayah ya kemarin dulu. Tapi minta maafnya sering. Tapi kan baru lu bisa kayak gitu. Ya maksudnya ya buat orang tua minta maaf sama anak kan mungkin agak susah. Itu lagi-lagi, gue juga survei beberapa anak SMP. Gimana sih bokap lu? Komunikasi. Apaan? Cuma ngomong, makan belum? Makan lu? Ujian PR belum? Tugas main mulu? Nggak ada. Deep talk, ngomongin bola ki? Iya. Iya gak sih? Iya benar. Itu ngomongin bola. Ini anakku udah mulai nanya nih Messi Ronaldo pilih mana. Gue jawab dengan serius. Setiap ada pertanyaan dari anak gue tentang bola, tentang film, gue serius jawabnya. Sampai dia bilang, "Kamu tahu?" "Tahu dong." Benar. Padahal gue nggak tahu. Gue searching dulu kan supaya gue nyambung nih. Siap. Iya supaya gue siap. Misalnya nih, aku Cristiano Ronaldo sama Messi. Cristiano Ronaldo lah. Tapi aku nggak suka klub mereka. Emang aku suka apa? AC Milan dong. Apaan tuh AC Milan? Dia nggak tahu. Aku kasih tahu tuh AC Milan gitu. Mainnya siapa favoritnya gitu. Ayo aku nggak suka, aku sukanya Filippo Inzaghi. Siapa tuh Inzaghi? Nggak tahu juga, gua tahu lagi. Jadi di flashback akhirnya. Oh ternyata seru. Nah, ini kan Haji tuh. Ternyata ngobrol sama bapak seru banget. Benar. Gitu kan, gua ketika ngobrol sama bokap gua seru banget gitu loh. Sekarang susah nge-create bokap yang bisa seru sama anaknya. Tapi bokapnya bisa seru banget sama temennya, gue bingung. Iya ngomongin burung, kayak cupang. Itu kan hobi yang kecil ya Jan. Maksudnya hobi-hobi yang udah selesai di masa belum nikah. Kenapa nggak selesai? Karena itu tadi menurut gue ya. Karena gini tadi mungkin ya si orang tua itu si ayah itu lahir dari keluarga yang nggak lengkap. Artinya ketika dulu ada masa kecil dia ini belum selesai gitu loh. Lu dulu waktu kecil ketika mungkin lu nggak bisa main cupang, lu nggak bisa main yang lain, gitu. At the end akhirnya lu udah ketika lu udah di tubuh yang dewasa, lu punya kesempatan buat main itu. Artinya lu main itu, tapi nggak ngelibatin ya anak lu gitu. Akhirnya si ayah itu akhirnya terjebak sama masa kecilnya sendiri. Dia apa ya bahasanya itu ngebeli masa lalunya gitu. Tapi gue mau agak sanggah juga nih Jan. Kenapa itu? Jadi gue baru akhirnya ngobrol sama bokap gue, ya bokap gue udah agak lama lah akhirnya kita ngobrol karena abangnya bokap gue meninggal. Gue ngobrol, gue akhirnya makan pecel ayam dan gue nanya bokap gue gimana sih dulu tuh bapak tuh gimana sih di keluarga gitu. Karena kan gue pikirnya gue takut gue taunya bokap tuh fun banget orangnya, happy banget, slow banget gitu. Kocaknya ada, seriusnya ada, apa kebanggaan banget lah gitu, ngajinya oke gitu. Gue tanya bokap gue pikir sama aja. Gue pikir dari keluarga yang itu baik. Gue pikir kok baik sih, maksudnya utuh. Ternyata enggak ya. Bokap gue itu dia tuh kena siksa gitu loh. Akhirnya bokap gue juga cerita, bapak tuh dulu keluarganya tuh parah. Apa ya bang suka mukul-mukulin. Dia tuh di usia sekitar 18, 17 sampai 20-an dia tuh kayak depres bokap gue. Tapi di zaman dulu gue nggak tahu ngapain. Cuman deh gue nggak tahu deh. Karena kan banyak kan ya. Kalau sekarang mungkin lihat kan nggak atau ngelem segala macam. Jadi bokap gue drop juga. Bener dia cerita. Ya bapak dulu drop. Sampai akhirnya dia mewariskan buku ini Jan. Buku gue lupa namanya. Nah nih. Dia beli buku ini di saat lagi depresinya. Artinya gini, kita bisa tetap positif walaupun hidup kita nggak seberuntung mereka. Benar. Karena itu buat investasi diri kita, sehingga kita tetap punya keluarga bentuk. Kita nggak ngebawa utang yang pernah kita bawa dulu. Paham nggak gue? Bukan gue tuh dulu
dia kan ngerasa di kondisi ini pokoknya hancur deh. Ya, nyokapnya meninggal dia masih kecil, bokapnya jarang balik karena stay di masjid mulu. Kata bokap gue sih, kakek gue tuh udah ngajar ngaji, berhari-hari gak pulang-pulang kadang. Karena anaknya banyak, ketika pulang mintain duit lah segala macam apalah. Bokap gue yang kayak pemurung gitu, digebukin sama abangnya. Lagi kan digebukin, akhirnya bokap gue pada waktu itu dia beli buku ini Jan. Kesehatan Mental karya Dr. Zakia Derajat. Iya, Gunung Agung nerbitnya. Ini buku lama banget nih. Ya, tapi kan Dr. Zakia Derajat ini kan luar biasa kan. Pejuang hebat lah. Dia beli buku ini supaya untuk memperbaiki dirinya. Artinya gini, kalau buka-buka zaman sekarang, lu ngerasa lu punya utang pengasuhan, lu kayaknya bisa mulai mikir gini. Oke, gue jadi korban dan gue gak mau anak jadi korban. Cukup gue aja. Gue belajar. Jangan sampai ini dirain sama anak gue. Itu yang dilakukan bokap gue pada waktu itu. Keren. Dan bokap gue ngasih buku, nih baca. Apa nih pak? Ini pak baca. Kamu ngajar, kamu ketemu anak-anak, udah pasti kamu bisa depresi. Segala macam, takut psikologis gue apa? Nih baca. Bapak mau beli ini kapan? Belum nikah dulu, baru cerita. Gue langsung, gila, lu kita pura-pura ya. Lu pura-pura jadi happy banget di depan anak-anak ya. Lu getar gak sih lu? Iya pasti. Gila, gue ceritain langsung adik-adik gue, gue gak tahu. Gue ceritain, lu jangan ngelawan bokap dah. Gini-gini loh, udah aku sering nengok bokap dah. Lu ke rumah bokap dah lu, segala macam dah. Makanya gue pindah kontrakan dari Citayam ke Depok 2 lagi sekarang. Buat pengen deket bokap gue dan nyokap gue, exactly ya. Jadi itu ya. Gue pengen belajar langsung sama mereka gimana kejadian gue sama dari gue, dan ini gue akan perhatiin ke anak-anak gue minimal jadi orang baik. Kan tujuan kita itu kan. Gue gak peduli lah lu gak jadi orang kaya, lu jadi apa anak sultan segala macam, lu jadi orang baik aja. Itu susah banget jadi orang baik. Iya gak sih? Iya kan? Susah. Ini ada orang cerdas akademisi segala macem ngebunuh orang. Siapa bang? Ya Ferry Sambo loh, dia tuh gelarnya banyak. Gelarnya dia tuh banyak. Deren, SA gua atau master apa Greenpeace gua atau apa, gua atau gelarnya banyak banget. Tapi ngebunuh orang dengan perencanaan dan melibatkan sebanyak orang, itu bukan orang baik. Itu bukan orang cerdas menurut gue. Dan dia gagal jadi seorang manusia pada utuhnya. Kalau kata Sa'dian, al-insan al-kuli, Masya Allah, manusia universal gitu. Gagal lah. Masa udah kuliah ngebunuh orang? Iya dong. Ya kan, masa udah S2 S3 ngerencanain pembunuhan? Gitu kan? Belum lagi kita senggol lagi medsos kita. Sorry ya. Tapi gimana itu kan relate ya? Artinya kan mereka kan terdidik dari keluarga yang mungkin bagus, ya kan? Secara akademik oke, intelektualnya tumbuh. Tapi apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah berkeluarga, menurut gue itu drop lagi. Lu lebih bodoh daripada anak kecil yang baru lahir menurut gue. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu ya. Sekarang gimana cara kita jadi yang baik tuh? Fokusnya yang baik deh. Makanya Jan, gue tuh selalu kalau ngasih tahu ke parents meeting, ya kan kalau guru kan ada parents meeting tuh. Gue udah ayah bunda nggak usah repot-repot. Kita fokus pada undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Itu poinnya nggak jauh-jauh dari mana 3. Iman, akhlak, satu lagi iman, akhlakul karimah, satu lagi apa? Takwa. 3 doang. Sekarang di mana poinnya kita nyuruh kaya? Gitu dong. Emang kaya nggak boleh kaya bang? Boleh. Kaya boleh ketika ilmu kayanya sudah ada. Kenapa begitu? Contoh para koruptor, ya kan? Gitu kan? Udah kaya belum bunda? Oh ya kaya. Koruptor nggak? Korupsi nggak? Iya. Berarti gimana? Gagal dong. Kata kalau kaya cukup. Ini nambah lagi. Berarti dia nggak memahami ini. Dia nggak paham nilai pas di sekolah awalnya. Gue mau ngapain sekolah? Biar pintar, biar lo kerja. Nah, kan itu poinnya kan? Kita geser ayah bunda. Iman, takwa, akhlak, selesai. Kalau kaya nanti Allah pasti kasih kekayaan. Ya kan kayak gitu, gue fokus sama itu. Karena itu susah jadi orang baik, Jan. Apa zaman sekarang ya Allah susah jadi orang baik. Baik itu full baik ya. Baik gitu, lamanya love gitu kan. Baik. Ya gitu ya. Hati pikir-pikir baik. Kan enggak. Karena kalau sekarang nih love ada bungkusnya baru tempelin cap baik. Aslinya dia nggak baik. Iya dong. Aslinya kalau nggak ada orang dia melakukan sesuatu, nggak ada orang dia merancangkan sesuatu buat nyolong hak orang lain misalnya. Ya kan harusnya kan ke orang baik dimanapun dia berada. Gue takut nih pasti orang nggak ada lihat. Gue nyolong misalnya anak kecil, gue nyolong pensil. Nah nggak ada orang. Tapi kan Allah lihat bisa nggak tanaman itu ke anak-anak. Nyolong itu deh. Kalau mau jadi anak kita nih nggak padahal sindrom, gini lah gitu. Misalnya gue mau delivery nih ke ayah yang sibuk. Woi ayah yang sibuk, setelah lu kemana pun lu cari uang, tapi bisa kalau tanemin gini, ayah nggak selalu ada buat kamu nak.
Tapi ingat, kamu jangan macem-macem, karena Allah lihat kamu. Bisa nggak kayak gitu ayah? Gitu, berani nggak ngomong itu? Benar. Dan bisa nggak ngulang-ngulang repeat itu? Kan enggak yang terjadi, ya kan? Iya. Enggak, udah kerja. Ntar anak nakal dibantai, diomongin. Itu kayak kisahnya Nabi Ibrahim bang. Oh iya, coba. Nabi Ibrahim di Palestina kan? Oke. Dia maksudnya ninggalin istri sama anaknya di Mekah. Betul. Yang pasti secara jarak dan waktu buat ketemunya tuh jarang. Iya dong. Ini sangat relate dong maksudnya di tengah orang tua yang sekarang yang mungkin alasannya gue nggak punya waktu lah, nggak ada waktu, soalnya gue sibukin segala macam. Sedangkan Nabi Ibrahim, oke, kita tuh bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Dia di Palestina, Nabi Ismail di Mekah. Dan di Quran itu dipotret ketemu, dan ketemunya itu dalam rangka ketaatan. Iya. Bisa gak nih ketika ada waktu ketemu anak sama bapak bahwa aktivitas yang dilakukan itu ada aktivitas yang menunjang ketaatannya. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan di ayat Quran itu dibilangin bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah ya, atau membangun ulang kembali Ka'bah kan ya. Di situ kan. Nah, bisa gak nih bahwa oke, maksudnya lu boleh gitu, maksudnya dari waktu, tapi kita bisa nge-refer ke kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail loh. Mereka jarak jauh, waktu juga nggak ada, tapi sewaktu mereka bertemu bahwa aktivitas yang dilakukan itu ada aktivitas ketaatan. Iya, Oke, misalnya bermain. Pun bermain sebisa mungkin bahwa di situ ada aktivitas-aktivitas yang menunjang ketaatannya anak kita. Gitu. Benar kata lu tadi bang, bisa gak si orang tua itu ngomong ke anaknya gitu, bahwa ngingetin, ngasih nilai-nilai. Nilai kan benar. Bahkan ya yang terpenting kan bahwa anak itu kan pengkopi yang terbaik bang. Betul. Anak itu pengkopi yang terbaik, bahwa si ayah itu bisa gak jadi contoh yang baik gitu. Betul. Makanya penting banget gitu bahwa sebisa mungkin kita tuh jadi ayah yang mendidik peradaban gitu. Betul. Ya kan, bahwa kalau dari yang gue tangkap dari kisah yang lo ceritain tadi bang, bahwa tugas ayah tuh ya nggak cuma nafkah, itu kewajiban. Itu bukan excuse-nya sih. Gua sibuk cari nafkah. Ya kan aku kerja juga buat anak, buat itu. Bisa, iya. Itu bukan maksudnya lo seharusnya ya nafkah sama anak itu ada sesuatu yang berbarengan. Betul. Nggak bisa jadiin excuse. Nah, itu yang bisa gue tangkap dari cerita lo bang, kayak ya bahwa anak itu tugasnya si ayah juga. Bahwa kehadiran ayahnya di waktu kecil itu sangat membantu proses tumbuhnya si anak ya kan. Dan tadi bahwa kisah bokap lo yang dulunya di keluarga dia mendapatkan hal yang gak enak, betul. bukan jadi suatu alasan bahwa dia bisa melampiaskan atau bisa berpaling dari mendidik anaknya. Betul, gitu. Bahwa seharusnya pengalaman kita ke belakang itu bisa jadi pelajaran betul. Dan pengalaman gak enak tuh stop di kita aja. Itu maksud gue, laki gitu loh. Maksud gue laki, lu kayak nyalain keadaan tuh cemen banget gitu. Parah gak sih? Yeah. Laki gue berkali-kali sama orang ngomong gitu ya. Karena juga lagi perceraian artis ya. Aduh. Gosip gue. Gosip nih. Lu tuh ada lah udah bertahun-tahun misalnya akhirnya ngomong aku udah gak nyaman lagi sama kamu, atau anak kita dia bilang nggak ngurusin segala macam. Nih guys, gue kasih tau lu semua nih, laki-laki itu adalah payung kehidupan bagi wanita dan anak-anaknya. Lu tahu kan fungsi payung? Hujan lu bisa pakai tuh payung, panas lu bisa pakai tuh payung, dan kalau rusak tuh payung bisa dibenerin tukang servis payung. Artinya payung itu pelindung paling praktis dalam satu situasi. Nah, lu bisa nggak sih jadi itu? Dan laki-laki kalau udah laki-laki ngeluh satu hal, misalnya gini, aku kan capek, please, lu bukan payung, lu cuma topi golep, tau nggak, pakai bolong. Iya kan? Udah pakai topi, panas ya salah sendiri, pakai pakai bolong, nggak gitu, ibaratnya gitu ya. Ya sorry nih, gue agak ngawur dikit, tapi emang kayak gitu. Ya kalau main payung, ya mau payungnya warna apa segala macam, dia akan nguatin gitu. Kalau laki-laki ngeluh, aku gini, kamu dong enggak siap. Kamu gini, oke siap aja dulu. Terus lupain masa lalu lu, diobatin, lu sendiri bisa ngobatinnya. Kayak bokap gue beli buku, bokap gue ketalim sendiri gitu. Bokap gue ikut bokapnya, dia tukang doa kuburan. Ada ya. Orang Betawi kan tukang doa. Ada. Kalau lebaran mau puasa. Ya, saya sini. Itu bokap gue tuh. Pak maaf ya pak. Itu bokap gue mau kakeknya. Jadi kan kakek gue anaknya banyak, tapi yang bisa ngaji berapa doang nih. Jadi diajak yang semaji aja ya, biar nggak malu-maluin gitu.
Nah itu bayar tuh, bayar. Tapi gue nggak tahu itu mungkin imbas daripada itu hari terobati lama-lama pelan-pelan gitu loh. Oh pelan-pelan akhirnya itu yang maksud gue lah. Lu kalau lagi laki-laki tuh jangan banyak ngeluh gitu loh. Ya kalau ngeluh lu ngeluh aja sama Allah gitu sendiri. Pas lagi lu sendiri. Cara lu gimana? Ya lu sholat kek. Sekarang lu sholat aja enggak, lu mau ngeluh kemana? Kan gitu kan ya? Begitu sih Zan. Gue ngelihatnya gitu ya. Ya bang, menarik tuh tadi lu bilang sebenarnya ada pertanyaan nih bang. Kalau tadi kan lu bilang kayak laki tuh nggak boleh ngeluh atau laki tuh kayak harus siap segala macam. Tapi kan laki itu kan punya perasaan juga bang. Oh iya dong. Laki punya perasaan bahwa ya ada sesuatu dalam dirinya yang seharusnya orang lain juga ngerti kayak gitu, ya kan? Gimana bang menurut lu bang kayak? Iya gue juga laki, gue punya perasaan gitu. Ada sebuah kisah nyata ya, lu mungkin tahu di Instagram tuh rame tuh. Seorang penggulat mati bunuh diri. Oh iya. Ya, temannya bilang kan. Iya. Itu kemenangan ini buat temen gue. Iya. Buat lu semua di luar sana laki-laki. Lu kalau punya cerita tuh sharing, cerita gitu dong. Iya. Jangan disimpan sendiri. Lu boleh nangis, lu boleh laki-laki tuh boleh nangis. Tapi tolong cerita, cari teman yang baik. Gitu dong. Benar. Yang gue garis bawahi, laki-laki boleh cari teman atau sharing buat masalah lu. Nah ini poin nih. Ketika circle kita nggak beres, lu mau cerita ke siapa? Yang ada temen lu cari aja paling kan. Ini yang gue bilang, gue pasti inget banget. Ada satu ustad ya. Kalau nggak salah tuh Ustaz Subhan Bawazir kalau nggak salah. Oke. Gue kajian di Al Azhar waktu itu. Al Azhar. Dia bilang laki-laki tuh harus punya teman ulama. Laki-laki harus punya teman ulama. Atau katakanlah lu tuh harus punya mentor, gampangnya. Murabi. Ya apapun itu ya, apapun itu ya. Iya. Apapun itu ya. Mau mentor lu mau. Gue kata bawahnya ya, biar universal nih bahasan gue nih. Lu harus punya mentor. Kalau laki-laki gak punya mentor, apalagi suami gak punya mentor, hancur hidup lu. Dan lu setiap sepekan itu lu harus ada waktu quality time bersama guru lu, mentor lu. Ngomong yang baik-baik dan lu cerita masalah lu. Itu gue jamin insight lu beres. Banyak sesuatu yang masuk dan lu bisa ngeberesin rumah tangga lu. Jangan dulu deh ngomongin soal cara mendidik anak. Lu mau bawa istri lu aja, insya Allah beres kalau punya mentor. Apalagi tuh mentor lu kenal juga sama istri lu, artinya lu tau kegiatan lu gitu. Pasti kan mentor ini kan namanya mentor itu kan senior ya. Dan dia pasti udah punya istri juga gitu kan ya. Artinya kita ada membuat circle baru bersama para mentor teman-teman yang lain. Teman-teman yang baik nih gitu. Itu terus dijalin. Nanti lu di situ cara lu ngeluh kesahnya. Jangan istri lu nggak boleh tahu keluh kesah lu yang menye-menye gitu maksud gue lu. Ke mentor. Misalnya, "Bang, gue masalah nih Bang, gimana?" Atau lu manggil siapa ya ke mentor lu, ke Ustaz, gimana nih Ustaz? Ini punya masalah. Ntar kasih tahu. Gue jamin kasih tahu. Pasti beres pelan-pelan. Gitu. Jadi punya mentor ini enggak. Dia juga ke teman yang mending teman lawan jenis. Diceritain ya nyaman. Ya nyaman. Kenyamanan, kesempurnaan, kemabukan, kedongoan. Kayak gitu kan nih. Kayak gitu. Sekarang kayak gitu yang terjadi. Gitu maksud gue loh. Mentor, cari mentor deh. Mentor dan mentornya selama sepekan sekali minimal banget. Mau capek mau enggak, tapi gue sibuk, ajak anak lu mentor, ikut, ini anak saya, ini istri saya, pulang lagi setiap minggu gitu terus. Jadi istri tahu kegiatan bokap istri tahu kegiatan suami ngapain, anak tahu ngapain, dan nanti suatu saat nanti kalau anak mau gini, karena setiap hari dekat kan nih, bokap tahu kegiatan bokap ngapain, nih kayak misalnya nanti gini, anak kalau sampai anak mau gini, ayah, aku nanti udah gede mau pengen kayak ayah. Aduh. Lu gimana sih itu kayak, itu semakin terem tuh segala urusan keburukan ya. Lu mau ngelakuin buruk tapi anak lu mau jadi kayak lu, nggak boleh nih. Gue yakin kayak gitu. Itu jadi pagar sih. Itu pagar banget. Itu pagar banget. Gue nggak menyembuhkan diri nggak gitu ya. Kan gue kan lu tau kan ya, gue apa adanya aja sih ngomong nggak macam. Mungkin anak gue ngeliat gue nggak bicara MC kajian, ya kan? Dulu ketika gue masih ngeband gue MC underground ya. Sekarang gue MC kajian. Anak gue lihat, ya kan? Anak gue lihat gitu. Di saat gue lagi, aduh gimana nih? Anak gue itu gue ngajarin apa nih ke anak gue nih gitu. Akhirnya gue jadi MC dan sampai ketawa-tawa. Kadang gue nyenengin teman juga dengan ketawa-ketawa. Sampai dia ngomong akhirnya, Abun, nanti aku lebih mau jadi kayak Abun. Lu gimana sih lu kayak, itu gue rasain ketika gue ngeliat bokap gue waktu itu. Gue mau jadi kayak bokap gue, karena bisa ngaji dan kepake masyarakat.
Kalau tangga itu tercipta Jan. Tangga anak dan bokap tercipta terus sampai 7 turunan sampai kapanpun. Dan semua orang Indonesia punya tangga kayak gitu. Nah, gue insya Allah beres persoalan gue rasa ya. Nggak lagi negara tanpa ayah. Nggak lagi negara tanpa ayah, benar. Gue rasa itu. Yakin gue. Kan gue baca nih, ada baru buku, gue lupa nih, nulis siapa ya. Dulu tuh menghindari pengaruh teman yang buruk pada anak-anak. Ada 3 bahasan yang paling pokok. Kenapa anak-anak akhirnya terjerumus kekacauan kehidupannya? Pertama itu dari sekolah. Kedua itu dari senior-senior teman-teman lingkungannya. Yang ketiga media massa. Yang pertama dia harus sekolah. Ini ayah juga harus tahu. Yang sekolah di mana nih? Bukan sekedar fasilitas ayah. Ayah tahu dulu gurunya siapa itu yang ngajar di sekolah itu. Ayah juga tahu kurikulumnya kayak apa ya. Ayah juga tahu siapa yang punya sekolah itu. Tiba-tiba lu masuk sekolah ke Al-Zaitun. Karena fasilitas megah. Iya kan? Ayah harus tahu mulai sekarang. Jangan ke ibu. Bah, sekolah mana? Serang mama deh. Serang mama dia. Ayah mah cuma bayar. Jangan. Nggak boleh yang create. Berarti bener tadi harus tahu kepala sekolahnya. Harus tahu kurikulum. Gurunya siapa? Harus guru paling penting. Gue suka banget sama Mas Adian. Gue ngomong gini. Sekolah itu yang penting awalnya tuh bukan bangunan, tapi gurunya siapa. Udah jelas gurunya siapa. Soekarno, iya, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Ibn Rashidi itu gurunya jelas kan? Soekarno. Wah, itu guru bangsa kan? Iya. Jelas gurunya soalnya. Kalau nggak jelas juga nggak jadi founding kita. Sama kayak kita. Kenapa sih nggak jadi? Gurunya nggak jelas. Mungkin, tapi kan sekarang kita ngaji ustaz keren-keren. Iya, keren-keren. Tapi kan gue nggak boleh juga ya nyangkain. Maaf ya Pak Guru ini saya maaf. Enggak, bukan maksud itu. Tapi sekarang yang kita penting mulai sekarang kalau memperbaiki peradaban yang ulang tadi. Kita mulai dari intian sekolah, siapa gurunya, pas sekolahnya. Akhirnya apa? Harus tahu dulu. Gue sih gitu sekarang, gue tahu dulu. Gitu. Udah gitu Bang. Menarik Bang. Dan ya bahwa di keluarga di keluarga itu kan peradaban terkecil ya. Di situ kayak strukturnya tuh udah ada gitu. Gimana kita di keluarga terus nanti akan berefek ke lingkungan nanti akan berefek ke suatu masyarakat. Betul banget. Nah, gue menarik Bang di postingan lu dan lu juga sering cerita bahwa lu punya cita-cita tuh anak lu jadi ulama. Ya Allah, benar asli. Kenapa Bang? Kenapa? Gila sih gue sih ngeliat gini sebenarnya gue ngeliat profesi yang sangat everlasting gitu di dunia ini hampir nggak ada loh Jan. Presiden aja tuh kan cuma bahas 2 periode kan. 10 tahun. Iya. Pak Jokowi sekarang nggak boleh lagi ya. Oke. Maksud presiden aja 2 periode. Iya. Main bola umur 35 juga udah selesai Jan. Ronaldo masih di Juventus. Dapat piala. Umur berapa? 35 di Juventus. Tapi kan itu di era robot. Messi dan Ronaldo. Iya kan. Kayak mesin udah nggak ada lagi nih buat kayak gitu nih. Maksud gue Ronaldo beruntung dari sekian banyak orang. Iya. Bojang Krikik, lo tau Bojang Krikik gak? Itu kan the next generation. Itu 30 tahun pensiun lo Jan. Oh gitu. Karena selesai karirnya. Akhirnya cemen. Atau yang lain-lain lah, yang akhirnya yang kita juga wah gak keren nih. Enggak, akhirnya gak jadi. Nah, profesi apa lah? Gue bilang, ulama nih. Jadi ulama ini di dunia dihargai masyarakat. Ya ulama lurus aja nih. Iya. Di akhirat dia bisa ngelindungin semua turun-turunannya Jan. Tapi yang gue maksud gini Jan, ulama yang gue maksud adalah bukan ulama yang berada di singgasana yang tertinggi. Enggak, maksud gue kayak gitu. Jadi katakanlah profesi lo apa aja anakku silahkan. Tapi ilmu agama lo mantep gitu maksud gue. Lu nggak apa-apa masih jadi pilot. Tapi pilot yang ulama. Udah tuh gitu statement itu. Ya. Jadi dokter boleh, dokter yang ulama. Ada relate gitu. Dia tuh ada memahami apa ya? Alam tuh kayak cuma tanda-tanda dari ayat Allah. Gue pengen kayak gitu anak-anak gue tuh. Jadi ngejagain masyarakat gitu loh. Ngejagain kampungnya dia nanti gitu maksud gue. Akhirnya ngelindungin juga keluarganya. Ya kan? Itu yang maksud gue kan. Surat Tahrim. Ya, ayat 6. Ayolah amanu wa anfusikum wa alaikum naro. Jagalah keluarga dari api neraka. Itu kan poin yang sangat nih. Jadi ulama ini tugasnya. Gue pengen kayak gitu anak-anak gue. Makanya kalau kayak gitu gue kan harus mengalahkan aktivitas yang kita ngeband tadi, nongkrong tadi. Nah, nongkrong Jan, gue 4 Jan. Soalnya nih gue agak khusus nih ngomongin soal nongkrongan nih. Bapak,
Gini bapak-bapak. Bapak-bapak dengerin bapak-bapak. Bapak dengerin bapak-bapak dengerin. Bapak kasus perceraian tingkat tertinggi itu karena apa? Karena ekonomi, oke, satu, dua apa? Karena komunikasi, terakhir apa? Nggak tahu, karena bokap sering nongkrong di hari libur. Nggak punya waktu buat keluarga. Itu kafe-kafe senja, bukan buat lu bapak-bapak. Kafe-kafe senja. Jangan ganjen lu ya. Ini bapak-bapak tuh bapak yang udah nikah ya, mau nikah udah usia 21 tapi udah punya anak itu udah bapak. Itu udah menikah itu udah bapak menurut gue. Oke. Ya mau berapa umur lu? Lu jangan banyak nongkrong di kafe-kafe. Itu isi lu. Itu maksud gue. Anak tuh juga. Ini nggak bisa anak-anak. Gua aneh Jan. Ada bokap-bokap masih punya waktu nongkrong, tapi ogah taklim tuh gokil sih menurut gue. Taklim tuh bukan buat orang-orang yang soleh, enggak, yang berantakan kayak kita gini justru ke taklim rapiinnya. Emang kenapa sih sama taklim lu kenapa sih gitu? Lu lebih nyaman di kafe, oke lah di kafe, tapi ya lu kasih waktu juga buat yang gue bilang tadi lu mentoring, buat ngerapiin diri, gitu loh. Jadi gini, sadar lagi nih kita nih brengsek, ya kita nih nggak bener, kita nggak tahu nih berantakan hidup kita, yuk kita taklim rapiin. Perbanyak itunya maksud gue. Tapi gue bukan suci, justru lo kotor, nyucinya di taklim, gitu loh. Yeah. Jangan udah kotor, ntar nunggu, lo mati selesai. Anak lu belum dapat ilmu, selesai. Dari lo, karena ingat tugas orang tua 3 Jan. Memberikan nama yang baik, ya, memberikan tempat tinggal yang baik, ini yang terakhir. Memberikan pendidikan agama yang baik. Bapak, kalau misalnya emang lo nggak punya waktu dan lo nggak punya ilmu agama, lo cari mentor yang bener. Buat anak lo, ustadz akhirnya. Tapi sebelum itu maksud gue mentoring diri dulu. Ya kan karena Fatihah pertama harus dari bokap, Jan. Iya benar. Iya nggak sih? Iya dong. Itu karena jariah banget memang. Itu Jan. Iya jariah banget itu. Sepanjang hidup tuh anak kalau dapat dari bokap, sholat segala macam ngalir terus ke kita. Bener. Makanya karena gue kesel juga gini. Tolong ya Pak Iqbal jadi anak saya nih jadi hafid Quran ya. Iya. Gue tanya bapaknya hafid Quran? Belum nih. Tasnya gimana? Belum. Iya. Ya kita sendiri kan. Banyak orang-orang yang ngasih ekspektasi lebih banget, tapi dia sendiri nggak ngasih ekspektasi buat dirinya sendiri untuk kejar ketertinggalan. Bapak-bapak, ibu harus belajar, nggak boleh berhenti sampai mati. Imbangin ilmu anaknya, karena media massa merongrong anak lo. Lo nggak tahu perkembangan terjadi dan bagaimana banyak confusion of knowledge ya, ilmu-ilmu yang menipu, menghantam, kelar. Batal lo yang tadi At-Tahrim 6 nggak bisa lo. Kebakar semua, naudzubillah. Jangan, gua nggak doain yang baik-baik insyaallah. Gitu. Itu Jan. Oke bang. Terakhir. Seru banget nih. Seru banget dong. Seru banget nih. Gua kalau ngomongin keluarga gini agak naik api. Naik hitam. On fire. Kalau di PS tuh yang merah tuh. Oh merah. Iya. Merah. Nah. Gue juga jadi gimana nih, Masya Allah gue dapet insight yang banyak banget ya. Jadi gue udah jadi suami, terus ya banyak insight yang gue dapet sih yang dari bang. Jadi thank you banget bang. Nah terakhir bang, kira-kira apa yang bisa kita lakuin di keluarga ya, khususnya para ayah, untuk apa ya? Untuk menjagain anak-anak kita. Artinya mungkin tips dan trik lo nih, lo kan sebagai lo ayah, suami, terus juga lo sebagai pendidik, ya kan, pendidik di keluarga, pendidik sebagai profesi lo di guru di sekolah alam. Nah kira-kira tips lo nih buat bisa mensiasati, gue kerja, ada waktu juga buat keluarga, dan ngejaga ngebondingin dengan keluarga tuh gimana? Tipsnya buat para ayah di keluarga dan calon-calon ayah. Yang pertama sih sebagai laki-laki gitu ya, kita harus punya resolusi canggih sih sebenarnya. Kita sering kata, ayo resolusi tahun baru apa? Susah nih. Resolusi gue sih resolusi panjang masa sih. Ya. Gue tuh selalu nanemin, dan ini termasuk panggilan ayat favorit gue. Ya, dan ini ketika gue akhirnya berpindah tempat dari scene underground ke dunia nyata ini, pakai karena terbesit dengan ayat ini. Al-Zariyat 56 ya. Jadi aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Visi ini letakin dalam hati kita sebagai laki-laki. Bawa kemana pun pergi. Ketika lu kerja ikut ayat ini, lu kerja terus, wah nggak bisa. Gue punya hak, istri gue punya hak, anak gue punya hak. Lu pulang. Seapapun waktu, di situ lu ngobrol quality time. Dan lu udah clear, taruh handphone lu ngobrol sebanyak-banyaknya. Lu pergi lagi.
Ya, misalnya lu kerja lagi, ingat lagi, 56, ibadah. Oh, nggak boleh ada ibadah nih, ada surga nih. Selesai kerjanya, lo taklim. Ya, jadi ayah ini harus punya visi yang tadi gue bilang itu. Harus kegiatan itu setiap hari tuh harus ada ibadahnya. Ibadah puasa adalah bukan cuma ritual ya, itu udah pasti ya. Itu kan wajib, itu fardu ain. Hal ibadah yang bisa wujudin peradaban jadi lebih baik. Gitu maksud gue. Ayah, tolong lu mulai baca-baca buku ayah. Baca buku itu penting ayah. Baca buku. Kalau Quran, gue nggak usah ngomongin lagi. Orang Islam baca Quran. Kedua, ayah mentor ayah. Ayah cari mentor ayah. Mentoring ayah. Ayah tuh kita tuh bodoh ayah. Ya, banyak orang-orang pintar di luar sana dan temuilah dia ya. Ya. Dan tiga, ingat mati agar berarti. Lu sebentar waktu lu. Ngerinya ketika lu Allah kasih waktu sebentar ini, lu nggak bisa ngabisin waktu banyak buat keluarga. Dan waktu banyaknya bukan cuma romantisme belaka ya, tapi kepada ta'adib untuk anak dan istri, lu nyesel seumur hidup. Gitu. Gue lebih ke situ sih. Jadi secara besar, ayah merenunglah. Ini udah genting. Ya, ayah merenunglah ini genting. Zaman ini berbeda, bukan zaman engkong-engkong kita dulu. Ini hantamnya luar biasa. Sedetik aja bangun pagi anak kita ngeliat medsos dan lihat ada propaganda LGBT aja, dan anak nggak tahu nanya kemana, ini bener nggak ya? Ini bener nggak? Anak karena ngerasa ya mana tahu, ibu mana peduli. Temanku tahu. Kebetulan temannya adalah pro dari propaganda. Kelar. Jangan salahkan. Si anak ini bisa ngebawa semua ayah dan ibunya ke neraka bareng-bareng. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Gitu maksud gue. Baik lagi ayah adalah payung dan bukan topi golf yang tengahnya bolong. Ya, ayah adalah payung melindungi panas, hujan atau hujan batu es sekalipun. Minimal lu tetap jadi payungnya walaupun berdarah-darah dan sangat capek sekali. Karena dunia tempatnya capeknya. Istirahat kita nanti udah di surga. Masya Allah, itu poin luar biasa. Itu ya, bener Bang. Sepakat lo kan? Frekuensi ngobrol kita satu frekuensi nih. Nah, mantep. Bang Randi, Bismillah bareng-bareng. Thank you banget Bang Randi udah banyak sharing insight terkait menjadi ayah pendidik. Thank you banget, gue juga diajak ngomong di HIJKLMN Talks. Thank you Bang. Thank you banget, semoga ya apa yang kita bicarain kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Bener. Yang terlebih sih buat gue juga ya. Iya. Satu sisi gue suami, satu sisi juga insya Allah ya kalau orang kasih rezeki ayah juga pasti insya Allah. Apa ya, insight yang agak biasa ya, benar-benar semangat. Gue juga akhirnya bisa thank you banget udah diundang ke sini podcast yang di studio yang keren banget ini, adem banget, seger banget nih. Ini mewah banget, studio paling mewah yang pernah gue datengin. Iya, diundang. Akhirnya mancing tema yang menurut gue temanya yang emang gue pengen ngomongin udah lama gitu. Oke. Udah lama ke teman gue sih, udah lama. Karena banyak juga ya teman-teman gue yang anaknya tuh kalau perceraian sampai dia bilang gini, ini gokil sih. Dia cerai, pasangan muda dia cerai, anaknya 2, dan gue suka nanya ke dia, terus dia bilang, Mas Andi boleh nggak kalau si Arsen dan si Kila ini dikenali ke Bang Randi, karena itu tuh ayah kamu tuh dulu kayak gitu, kayak Bang Randi itu mainnya di sini, biar dia tahu bahwa sosok ayah mirip lah ke Bang Randi karena temennya. Itu kayak sedih banget sih lo. Banyak. Dan tingkat perceraian karena teman gue yang lagi ngambil S1 tentang apa nih? Keluarga. Tingkat pasangan muda justru yang banyak cerai. Dan kalau lo main-main ke pengadilan Cibinong, setiap hari ada orang yang cerai. Dan itu memutus proses kita dalam menuju peradaban yang unggul. Ya. Itu ya, karena ditinggal meninggal sama ditinggal cerai beda ya. Beda. Ya, Rasulullah ditinggal meninggal. Dan banyak ayah-ayah pengganti pada waktu itu. Ya. Kalau itu Jibril paman-pamannya itu kan juga membuat Rasulullah kuat, tough gitu kan. Kalau yang ini ada nggak pamannya? Nggak ada. Pamannya nyambulin. Alhamdulillah. Ke temennya ya sama lah. Akhirnya bad circle itu. Terus kayak gitu panjang. Lingkaran setan. Jadi kalau bahas tentang suami atau laki tuh, kemarin gue dengerin Twitter space-nya The Muslim Guys. Bahas tentang laki-laki seingat gue. Jadi tuh dia itu kan Arijal kaum Nisa ya. Nah, Arijal itu tuh seakar kata dengan artinya tuh kaki.
Nah, gue kaki itu kan penopang di tubuh kita. Oh iya benar. Gue sangat relate tuh karena kaki gue lagi masalah. Lagi sakit. Kalau kakinya bermasalah atau si laki-lakinya tuh bermasalah, maka tubuhnya atau satu institusi keluarga itu bakal bermasalah juga. Gak ada tempat dia berlindung. Ya kan, kaki itu jadi ketika penopang utamanya tuh nggak ada. Ya kan, Arijal laki di keluarga bisa ayah, bisa kakak, bisa adik, ya kan, atau paman. Nah, makanya keabsenan laki-laki itu sangat berbahaya bagi peradaban. Bener. Makanya udahlah tuh yang feminis jangan gitu dong. Aduh. Aku tampil laki nggak bisa loh. Nggak usah bangun peradaban maksudnya. Gitu kan. Oke, Bang Randi, thank you banget udah mau ngisi atau ngobrol bareng di Hijack Elemen Talks. Oke, sama-sama. Ya semoga apa yang kita bicara ini bermanfaat buat kita juga. Amin ya Allah. Buat di luar sana. Sorry Bang kalau misalnya gue ada salah kata. Sama gue juga. Thank you udah mau datang, teman-teman. Ya, demikian pembicaraan terkait menjadi ayah pendidik peradaban. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you on the next episode Hijack Elemen Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Rani. Oke.